Tadi Umi lain di situ. Oke, Ibu tadi mulai dari sampai sini ya. Iya. Oke, semuanya tolong di-mute suaranya ya. Tadi ada dengar suara yang mungkin lupa di-mute. Sekarang boleh di-mute dulu. Nah, selanjutnya yang Ibu jelaskan tadi adalah tentang bunga si kejut. Anak Ibu tadi ada yang punya bunga si kejut. Kalian perhatikan baik-baik di dalam bunga kalian, spesimen yang punya bunga si kejut. Sebenarnya kan semuanya kalau praktikum semua punya bunga masing-masing yang ada di dalam preparat ini. Tapi karena sekarang kalian hanya terbatas yang punya boleh dipegang, boleh diamati, bahwa kalian akan mengamati spesimen tersebut. Nah, di dalam bunga si kejut dia termasuk perbungaan majemuk tidak berbatas. Berarti dia disebut tipe bunga bongkol. Bongkol atau kapitulum. Bunganya itu berbentuk bola. Ciri khasnya itu karena bunganya berbentuk bola, maka dia disebut sebagai bongkol. Berwarna ungu dan kelopaknya sangat kecil sekali seperti selaput putih. Kalau kalian perhatikan baik-baik, nanti kan lihat ada selaput sangat putih. Itulah yang namanya kelopak. Ya, kalau kalian perhatikan baik-baik, akan terlihat bunganya berwarna ungu, kelopaknya sangat kecil seperti selaput putih. Dan tabungnya, mahkotanya kecil. Mahkotanya berbentuk tabung yang kecil. Itu adalah morfologi dari bunga Mimosa pudica. Dia memiliki stamen dan memiliki pistilum. Berarti dia termasuk bunga majemuk lengkap. Karena dia memiliki dua kelamin tersebut, yaitu dua kelamin memiliki bunga kelamin jantan dan memiliki bunga kelamin betina. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan dari organ-organ bunga si kejut, berarti dia tetap memiliki yang namanya pedunculus, yaitu ibu tangkai bunga. Yang pedunculus ini, yang sebagai ibu tangkai bunga, dia akan memiliki namanya bagian dari bunga tersebut, yaitu pedicellus yang mendukung bunga tersebut. Ya, yang bagian-bagian inilah yang tadi kalian sebut sebagai bunga bongkol, yaitu bunga yang berwarna ungu yang di dalamnya ada yang namanya stamen dan pistilum atau kepala putik. Dia memiliki kedua bagian tersebut. Nah, daun majemuk menyirip genap ganda dua sempurna ini kalau seandainya kalian memperhatikan tentang daunnya. Tapi yang kita perhatikan hari ini adalah bunganya. Nah, kalau seandainya kalian punya morfologi kembang sepatu, bunga kembang sepatu yang telah Ibu jelaskan tadi, sudah jelas banget semua bagian-bagiannya, nggak perlu Ibu jelaskan lagi. Kalian sudah memiliki masing-masing spesimen di hadapan kalian, banyak tadi Ibu lihat yang punya kembang sepatu, itu kalian pelajari apa saja bagian-bagiannya, kalian gambarkan nanti bagian-bagian dari bunga tersebut di kertas kalian masing-masing. Dan di sini terlihat bahwa bunga kembang sepatu ini memiliki rumpus bunga, yaitu hermaprodit, dia memiliki kelamin jantan dan kelamin betina. Terus dia juga disebut sebagai actinomorph, yaitu berbentuk seperti bintang. Bisa terlihat di sini, jadi rata, bisa terlihat seperti bintang. Terus kelopaknya ada 5, kalian hitung sendiri nanti di spesimen kalian, dan dia berlekatan. Berlekatan yang Ibu sebutkan tadi, konsep. Kalian masih ada di sini? Kok Ibu kayaknya dari tadi keluar masuk ya? Kalian masih ada di sini? Masih ya? Ibu kirain kalian hilang. Nah, Masih, ini, Bu. aduh ada si kucing lagi gerak-gerak. Ya, kalian kalau seandainya punya bunga anggrek, nah bunga anggrek ini termasuk bunga yang spesial, maka dia disebut sebagai bunga yang memang jarang kalian dapatkan di sekitar kalian ya, makanya Ibu nggak terlalu minta anak-anak Ibu menyiapkan bunga anggrek. Nah, dia di sini memiliki diagram bunga yang khusus karena ada bagian-bagian terkhusus dari bunga anggrek. Jadi kalau seandainya salah Ibu. Jadi bagian-bagiannya ada yang dia memiliki petala, bagian petala yang bagian samping dan ada bagian dorsal, sepala dorsal, dan dia memiliki sepala juga, dan dia memiliki kolum.
Yang bagian inilah yang nanti digambarkan di dalam diagram bunga apabila dan dia memiliki labellum seperti bibir. Nah, ini adalah ciri khas dari bunga anggrek. Nah, bagian-bagian ini sebenarnya akan tergambar di dalam diagram bunga ini. Nah, kalian ini seperti yang disebut ini sebagai kolomnya dan ini yang disebut sebagai labellumnya. Tergambar sesuai dengan bentuk bunga tersebut. Nah, di samping dengan bagian-bagian yang telah Ibu sebutkan tadi. Kalau seandainya kalian punya bunga bougainville yang rata-rata anak Ibu lihat memiliki semua bunga bougainville, jadi selama ini anak Ibu sering salah kaprah ya. Kalau kalian melihat bunga bougainville, yang kalian perhatikan dari struktur bunganya ini, kenapa Ibu nggak kelihatan ya? Sebentar. Ibu tidak bisa melihat. Ibu share screen, tapi tidak bisa melihat Ibu share screen. Oke, kalau kalian lihat punya bunga bougainville di dalam spesimen kalian, yang warna ungu ini sebenarnya bukan mahkota. Yang warna ungu ini adalah yang namanya lakblatt atau daun pomikat. Ya. Inilah yang bukan, kalau kita lihat itulah yang warna ungu, itulah mahkota yang bukan. Ini bukan mahkotanya. Malah yang namanya mahkota, apabila kalian perhatikan di dalam lakblatt ini, nanti dia menutupi yang namanya corolla. Ini dia corollanya. Jadi corollanya malah berwarna putih. Nah, setiap corolla ini, inilah yang akan kalian gambarkan nanti di dalam spesimen kalian. Yang corolla inilah, yang warna putih inilah yang namanya bunga mahkota. Malah yang warnanya ungu yang ngejreng ini yang namanya daun pemikat atau seludang bunga lakblatt. Dialah yang melindungi corolla tersebut. Nah, malah corollanya ada di dalam sini. Jadi kalau seandainya kalian perhatikan masing-masing dari spesimen kalian itu ada namanya corolla atau petalium yang berwarna putih. Nah, nanti kalian lihat masing-masing ya. Rupanya kalau kalian bedah nanti di dalam morfologi bunga kertas ini, itu dia juga punya yang namanya androecium. Jumlahnya ada 8. Iya apa tidak? Tergantung dari spesimen kalian. Terus putiknya ada 1. Nanti kalian perhatikan baik-baik dari setiap spesimen yang kalian buka, apakah benar itu ada yang namanya benang sari 8 buah dan ada putik 1 buah. Kalian hitung baik-baik. Nah, terus corollanya ada 5 berlekatan. Apa iya dia corollanya ada 5? Nanti warna putih ini kalian buka satu-satu. Apakah warnanya, apakah jumlahnya ada 5? Dan dia berlekatan atau tidak? Berlepasan atau tidak? Kalau di dalam rumus bunga yang di depan adalah dia konsepnya berlekatan. Tapi harus kalian perhatikan sendiri, apakah rumus bunga Ibu ini salah atau tidak. Kalau salah, dikoreksi di dalam praktikum kalian karena kalian yang punya spesimen kalian masing-masing di rumah. Oke, ini prosedur di lapangan karena kita tidak ada praktikum di lapangan maka Ibu tiadakan ini. Jadi sampai di sini. Sebentar Ibu full screen dulu. Oke. Sampai di sini, sebenarnya Ibu hanya ingin melihat bahwa kalian itu bisa melihat bagian-bagian dari bunga tersebut. Sebenarnya mengapa kita bisa memperhatikan bagian dari bunga tersebut berdasarkan konsep yang kita pegang masing-masing. Seperti contoh yang Ibu punya ini bunga alamanda, karena nggak ada di buku penuntun kalian. Mana bunga yang konsepnya dia berlekatan, seperti bunga alamanda ini. Jadi mahkotanya ini, dia tergabung dalam satu susunan. Putus ya. Apabila Ibu buka 1 ini, maka dia akan robek semua. Nah, ini yang namanya konsep berlekatan, karena ngikut semuanya, nggak bisa lepas. Nah, itu yang namanya konsep berlekatan. Dan ini namanya tipe bunga tabung. Nah, nggak bisa lepas ya, karena semuanya ngikut. Ibu lepas 1 harus Ibu sobek semua, baru dia ngikut. Nah, ini tipe corolla yang namanya berlekatan. Tapi kalau kalian punya bunga mawar, tadi Ibu lihat teman kalian ada yang punya bunga mawar, sama dengan Ibu. Nah, kalau kita punya bunga mawar, kita putus satu-satu, berarti dia nggak ngikut. Dia cuma putus satu-satu. Cinta, tidak.
Cinta tidak, cinta tidak. Nah, berarti artinya dia konsepnya lepas, dia nggak lekat. Sama berbeda dengan yang bunga alamanda tadi. Kalau kita copot ngikut semua, ini sampai ibu kalau mau sobek semua dia ngikut sampai seluruh badannya hancur, baru dia ngikut, berarti dia lekat. Tapi kalau mawar kita copot satu-satu, dia copot gampang aja, lepas satu-satu. Nah, yang punya bunga mawar pasti dia bisa membedakan bahwa korolanya ini lekat. Terus kalau yang punya bunga alamanda berarti dia bisa mengatakan bahwa korolanya ini lekat. Sama juga dengan kaliks. Nah, di sini apabila kaliksnya ini bisa gampang lepas, nah ini termasuk gampang lepas nih. Karena dia nggak ngikut yang lainnya. Berarti dia kaliksnya lepas. Kalau ibu copot lagi dia nggak ngikut, nah lepas. Nah, tapi kalau yang ngikut seperti yang tadi bunga kembang sepatu, ini yang bagian sininya ngikut semua, nggak bisa ibu copot, harus ibu robek-robek. Nah, itu yang namanya hancur. Itu yang namanya lekat. Bisa ya? Sekarang kan bisa bedakan itu, masukkan ke sini konsepnya seperti apa, bahwa lekat lepas itu seperti itu. Terus yang namanya bagian-bagian dari bunga itu tergantung dari ciri masing-masing bunga tersebut. Apakah dia bunga tersebut memiliki bunga lengkap atau bunga tidak lengkap? Apakah dia bunga tunggal atau bunga majemuk? Apakah bunga tunggal atau bunga majemuk? Terus apakah bunga lengkap atau bunga tidak lengkap? Terus tipe bunganya seperti apa? Jadi di dalam praktikum kalian pada hari ini, ibu hanya minta 2 bunga yang ada di hadapan kalian. Kalau kalian mau gambarkan lebih, nggak apa-apa. Kalau kalian punya gambar 5, 10 di depan kalian, nggak apa-apa. Itu berarti kemampuan kalian dalam mengidentifikasi bunga. Yang ibu minta tagihan hari hanya 2. Tapi kalau lebih boleh. Jadi kalian gambarkan di selembar kertas bagian-bagian bunga yang kalian punya, terus kalian tuliskan rumus bunganya, terus kalian gambarkan diagram bunganya, itu tugasnya. Tugas ini akan ibu tagih pada hari ini juga, karena ada hari pertemuan terakhir, jam 4 sore minimal sudah ibu terima tugasnya di dalam Google Classroom. Karena handphone ibu lagi error, nggak bisa buka, semuanya hilang. Maka ibu minta disimpan di Google Classroom. Tolong ibu semua tugas pada hari ini yang praktikum ini dikumpulkan dengan tulis tangan, gambarkan spesimen kalian dengan tulis tangan, nama bunganya apa, familinya apa, nama-nama bagian dari organ bunga tersebut ditunjukkan dengan pensil kalian apa, terus rumus bunga dan diagram bunga, itu tugasnya. Ya. Itu tugas terakhir kalian dalam perkuliahan morfologi tumbuhan. Dan selanjutnya anak ibu semua, apakah ada pertanyaan tentang praktikum pada hari ini? Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Bu, bisa diulangi, Bu? Ya, tentang tugasnya yang barusan ibu sebutkan, nak? Iya, Bu. Ya, oke. Tugasnya pada hari ini adalah menulis di selembar kertas tentang spesimen yang kalian punya masing-masing di rumah. Nah, spesimen itu ibu minta kalian jelaskan, deskripsikan bagian-bagian bunga tersebut. Jadi bagaimana gambar bunga tersebut berdasarkan bagian ini. Kan gambar melatih menggambar, bukan melatih menggambar. Kalau di praktikum morfologi tumbuhan itu harusnya rajin menggambar. Karena setiap hari sama ibu pasti menggambar. Nah, sekarang ibu minta kalian menggambar bunga ini. Bunga yang kalian punya. Nggak apa-apa, latihan. Mau gambarnya kayak anak TK, yang penting bagian-bagian bunganya itu jelas. Ini loh yang namanya corolla, ini loh yang namanya putik, ini loh yang namanya benang sari. Nah, seperti itu. Yang ibu minta seperti itu aja. Nggak perlu harus gambaran maestro, enggak. Yang pasti jelas. Jelas aja yang ibu minta. Nah, itu kalian deskripsikan. Kalian deskripsikan sesuai bagaimana dengan bunganya, Bu. Kalian deskripsikan pertama, yang penting rumus bunga. Kalian kan sudah belajar bagaimana membaca rumus bunga. Yang ibu materi pada hari ini akan ibu berikan di PowerPoint akan ibu bagikan di kelas, dan itu sudah nanti akan ibu berikan sebagai bahan kalian untuk membantu dalam mendeskripsikan bunga kalian. Nah, tugas ini sebenarnya ada tugas terakhir, jadi tidak ada lagi tugas dari Ibu Suraida yang terkenal banyak tugas, maka ini adalah tugas terakhir yang Ibu minta. Jadi minggu ini adalah minggu pengumpulan tugas, semua tugas ya. Kalian masih lama ya, workshopnya tanggal berapa ya? Tanggal 14 kah? Dua minggu lagi.
Masih lama ya? Kalau nanti bisa Ya, Bu, dipercepat 2 minggu ya, lagi. karena Sekarang baru jadwal tanggal ujian 8. ini sebenarnya kan Ibu bilang tergantung dari jadwal ujian ya, Nak ya. Karena Ibu anggap jadwal ujian ini belum keluar, tapi sewaktu-waktu nanti keluar tanggal 7 udah, sekarang udah tanggal 7 ya, nggak mungkin ya ujian. Jadi tanggal 14 sudah keluar itu sudah jadwal kalian sudah selesai semua. Nah, pada saat itulah minggu ini akan Ibu akumulasi semua nilai-nilai. Nah, video kemarin satu lokal sudah selesai, tapi lokal yang B atau lokal A belum selesai, maka Ibu belum bisa membagikan. Tapi nanti kalau sudah selesai video kalian, Ibu umumkan nilai terbaik dari video-video yang telah kalian buat. Ibu punya, kayaknya ada, karena gara banyak mahasiswanya, jadi sekitar ada 20 video terbaik yang Ibu punya tadi di lokal A. Dan di lokal B baru separuh yang Ibu lihat, makanya belum selesai. Makanya anak-anak Ibu semua tunggu aja nanti hasil dari video kalian, karena anak-anak Ibu lihat sudah punya keterampilan motoriknya dalam membuat video yang bagus seperti apa, yang masih belajar dalam membuat video juga terlihat seperti apa, tapi semua itu ada nilainya. Yang penting mengumpulkan tugas, mau jelek, mau apa, itu semua Ibu bilang usaha. Pasti ada nilainya. Nggak ada tugas yang tidak bernilai. Pasti ada nilainya. Oke, anak Ibu semua? Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Nilam sudah jelas apa yang Ibu jelaskan tentang tugas tadi. Jadi, buat rumus bunga, buat diagram bunga. Belajar buat diagram bunga. Karena yang ngumpulin worstuknya ke Ibu rata-rata nggak buat diagram bunga. Ngaku. Ya enggak? Nah, boleh diperbaiki. Kan waktunya masih sampai tanggal 14. Jadi kalau seandainya sampai tanggal 14 mau ditambahin, itu bagian yang belum disebutkan, boleh. Itu kan Ibu bilang tetap bernilai. Yang dikumpulkan tetap bernilai. Tapi kalau mau diperbaiki lebih baik lagi nilainya. Ngerti maksud Ibu semua? Ngerti ya? Nah, yang Ibu minta pada hari ini adalah, ya, sebenarnya nanti ada penelitian kakak kalian yang berhubungan dengan praktikum morfologi tumbuhan. Nanti kalau seandainya nanti kakak kalian butuh bantuan untuk mengadakan praktikum lapangan, mungkin nanti yang bisa ada di Jambi mungkin bisa membantu kakak kalian untuk praktikum tersebut ya. Dan itu sebenarnya bisa jadi tambahan juga nanti nilainya buat Ibu. Kan masih ketemu sama Ibu juga nanti di fisiologi tumbuhan, ya kan? Nah, itu permohonan Ibu aja kepada kalian, karena ini adalah penelitian tentang pengembangan penuntun praktikum digital. Maka Ibu butuh sekali pengembangan dari kakak kalian untuk perbaikan penuntun praktikum yang telah ada. Seperti itu yang Ibu minta. Dan Ibu minta anak Ibu semua, Ibu mohon semua, di dalam kertas tugas kalian pada hari ini, halaman terakhir, kalian Ibu minta tuliskan dengan tangan kalian kesan dan pesan kalian selama kalian belajar dengan Ibu Suraida. Jadi istilahnya apa kesan yang kalian dapatkan selama belajar dengan Ibu dan pesan yang kalian bisa berikan kepada Ibu agar Ibu ke depannya bisa memperbaiki kinerja pembelajaran yang mungkin masih bisa secara online maupun secara offline nantinya ke depannya, agar Ibu bisa lebih baik lagi dalam memperbaiki kinerja pembelajaran. Oke, anak Ibu semua, sepertinya itu yang bisa Ibu sampaikan. Sampai di sini anak Ibu ada pertanyaankah tentang berhubungan dengan praktikum pada hari ini, karena ini adalah pertemuan terakhir kita. Dan Ibu semua bertemu dengan anak 2 lokal A dan lokal B. Ada pertanyaankah dari seluruh lokal yang ada pada hari ini? Hoi, Fikri. Bu, untuk pengumpulan tugas, Pengumpulan tugas yang praktikum hari ini. Karena ini praktikum hari ini, iya, Bu. maka Ibu minta hari ini. Tapi kan biasa anak Ibu ada yang bilang, Bu, telat, Bu. Ibu tetap terima. Tapi yang istilahnya tetap yang Ibu utamakan yang sesuai dengan jadwal. Ibu minta pengumpulan hari ini Ibu perpanjang deh, jam 11 malam. Jam 11 malam pengumpulan di Google Classroom, yang tugas-tugas yang menggambar tadi Ibu minta. Yang mau mengumpulkan lebih cepat lebih baik, yang pasti nggak ada beban lagi untuk mengumpulkan tugas terakhir ya. Karena Worstuk kan masih lama, tanggal 14 Juni ya Ibu minta, ya Ibu tagih. Ibu kira hari terakhir ngumpulin Worstuk, rupanya bukan ya. Masih tanggal 14, berarti masih panjang waktunya. Nah, di situ bisa kalian kumpulkan nanti di Google Classroom untuk tugas yang hari ini, yaitu praktikum morfologi bunga. Jelas? Oke, nanti Ibu buat linknya di Google Classroom ya.
Ada pertanyaan lagi? Bu, assalamualaikum Bu. Gini Bu Waalaikumsalam tentang warahmatullah. Iya Mega ya? ini Bu. Ya Bu, ini Ya. tentang Hmm. WhatsApp tuh Bu, Wordstock yang ya. cover depannya diganti ya Bu. Cover depannya diganti. Kenapa diganti, Nak? Enggak kayak diganti atau Ibu ngasih kalian PDF ya? Sebenarnya kalau Ibu ngasih PDF, bisa kalian ubah jadi Word juga kan? Bisa ada convert to Word. Nah, bisa diganti kan? Nah, kalian yang penting susunannya seperti itu. Bentuknya seperti itu, susunannya seperti itu. Kalian ngikutin aja. Mungkin hanya butuh tambahan nama aja kali ya di depan judul itu siapa yang membuat, boleh ditambah. Jadi kalau seandainya kalian bisa convert ke Word kan bisa kalian ganti. Itu namanya bisa kalian tambahkan. Mau kalian buat sendiri lagi lebih bagus, lebih baik. Misalnya kalian buat cover yang lebih bagus lagi, boleh silahkan. Tapi Ibu hanya memberikan yang dasar, yang bagusnya seperti ini ya, seperti inilah yang kalian ikuti. Seperti itu ya, Nak ya, Mega? Atau siapa tadi ya? Ya Bu. Ya, Bu. Ya, siapa lagi? Sudah? Sudah semuanya sudah jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, sepertinya Ibu harus menutup ini perkuliahan terakhir. Anak-anak Ibu semua, ya Ibu sekedar hari ini ingin bertemu dengan kalian, sekedar ingin melihat anak-anak Ibu yang terakhir kalinya dalam perkuliahan morfologi tumbuhan. Bukan terakhir kalinya dalam perjumpaan ya. Kita pasti akan tetap bertemu di dalam perjumpaan berikutnya, di dalam mata kuliah berikutnya. Dan Ibu yakin, Ibu yakin kita akan bertemu secara offline. Makanya yang online ini akan Ibu abadikan dalam foto yang mungkin masih bisa Ibu abadikan untuk online perkuliahan terakhir kita, anak-anak Ibu semua. Jadi mohon semua dibuka videonya ya, terus yang cantik-cantik dilihatkan videonya. Oke, sudah semuanya. Nanti kayaknya ada 3 ya, 3 lembar ya. Ada 3 lembar, maka Ibu minta nanti fotonya 3 lembar. Siap? Satu. Ini slide pertama dulu. Slide pertama. 1, 2, 3. Kalian ini. Cheers. Oke. Slide kedua. Ini ada Anggi, ada Hilda. Oke, yang barisan ini. Siap semua? Cheers. Oke, sip. Yang ketiga, ada barisan Renaldi, Purnama, Sylvia, Fazira. Cheers semua. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih anak Ibu semua yang sudah hadir.